Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4A dan kelas 4B yang solih dan solihah. Hari ini kita kembali lagi di pembelajaran tematik di hari Jumat. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Baik, sebelum kita mulai pada pembelajaran pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita semua dipertemukan kembali dalam pembelajaran virtual kita hari ini di tema 4 pada subtema 2 pembelajaran 5 dan 6 mengenai pekerjaan di sekitarku. Nah, solih dan solihah, kita akan mulai pembelajaran kita berikut ini. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, yuk kita ketahui dulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, teman-teman nantinya akan mampu menggambar keragaman lautan dan atau lingkungan laut dengan kreatif, mampu memberikan apresiasi terhadap gambar tersebut dengan percaya diri, dan mampu membaca teks tentang taman bermain yang hilang dan menilai unsur cerita atau pesan moral berdasarkan pendapat pribadi dengan tepat. Yang keempat, setelah membaca teks tersebut, kalian nantinya mampu menyajikan hasil analisis tentang sikap yang baik dan sikap yang tidak baik terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara perinci. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau ikan hasil tangkapan nelayan itu bisa kita makan dan bagaimana prosesnya ya? Baik, kita lanjut. Baik, ini dia proses dari ikan tersebut didapat hingga sampai di meja makan kalian. Ikan hasil tangkapan ini dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar dan akhirnya dibeli oleh konsumen. Konsumen itu siapa sih? Pedagang ikan itu siapa sih? Ya, pedagang ikan adalah seseorang yang menjual atau memasarkan ikan. Sedangkan konsumen adalah orang yang membeli atau mengkonsumsi dagangan tersebut atau ikan tersebut. Nah, bisa kalian lihat di sini ada nelayan ya yang sedang menjala ikan. Setelah dijala atau dicari, kemudian ikan tersebut diantar ke pelelangan ikan atau pengepul ya, tempat mengumpulkan ikan. Semua nelayan mengumpulkan ikan ke satu pelelangan. Setelah itu, setelah dilelang, setelah dikumpulkan, ikan kemudian didistribusikan lagi nih ke tempat pedagang ikan di pasar. Nah, diantaranya menggunakan mobil bak ya atau los bak dan menggantarkan ikan menggunakan drum-drum yang lumayan besar. Setelah itu sampailah di pasar di mana ibu kalian selalu membeli ikan di pasar ikan. Siapa yang pernah ikut membeli ikan di pasar ikan? Bagaimana kondisi pasar ikan pada saat itu? Ya, setelah itu barulah ikan dapat diproses menjadi makanan yang akhirnya sampai di meja makan yang dapat kamu nikmati. Ternyata proses ikan dapat kamu makan lumayan panjang ya. Tentunya memanfaatkan berbagai bidang pekerjaan dari nelayan, pengepul atau pelelang ikan, pengantar ikan, penjual atau pedagang ikan, dan akhirnya diproses oleh ibu atau chef yang ada di rumah makan seafood. Iya, sehingga dapat kamu konsumsi. Nah, ternyata dalam satu kegiatan ekonomi mengalami atau terdapat banyak sekali pekerja di dalamnya. Nah, apa sih
barang yang dijual belikan dari gambar di atas? Ya, jenis barang yang diperjualbelikan adalah barang. Barang yang dihasilkan ini bahan alam, yaitu ikan dari hasil laut dan hasil laut lainnya. Karena nelayan mencari ikan di laut, maka hasilnya adalah ikan ya, barangnya adalah ikan. Jadi ikan ini termasuk barang. Kemudian jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan di atas apa saja ya? Jenis pekerjaan yang terlibat adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Semua nelayan ya memancing ikan. Tapi ada satu yang menggunakan jasa, yaitu pengantar ikan tadi ya, yang menggunakan mobil bak. Di sana menggunakan kegiatan pekerjaan yang memanfaatkan jasa. Dan hasil dari setiap pekerjaan apa saja ya? Hasil yang didapatkan itu barang ya, tidak lain tidak bukan adalah barang. Tapi juga selain barang mendapatkan keuntungan berupa uang. Nah teman-teman, kegiatan jual beli ini ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa loh. Kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pemilik barang dan pembeli barang dikenal dengan istilah kegiatan ekonomi. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang digunakan oleh orang lain. Misalkan pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain, misalnya seperti pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan pengrajin. Namun ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Apa saja? Yaitu seperti guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, hingga sopir. Nah, jadi kamu sudah bisa menentukan ya, orang-orang di sekitarmu bekerja dalam kegiatan menghasilkan barang atau menghasilkan jasa. Kemudian kita akan kembali pada teks cerita Taman Bermain yang Hilang. Di sana kamu bisa mengulang kembali ceritanya tentang Kupi si kepiting kecil. Ya, apa sih yang akan kita lakukan dari Taman Bermain yang Hilang ini? Nah, setelah kamu membaca kembali cerita tentang Taman Bermain yang Hilang, tuliskan pesan moral dari cerita tersebut. Apa sih pesan moralnya? Ya, dalam cerita tersebut, pesan moralnya adalah kita harus menjaga lingkungan karena bukan hanya kita yang memanfaatkan lingkungan tersebut. Ya, dalam cerita tersebut, Kupi dan teman-temannya kehilangan tempat bermain berupa hutan bakau ya. Kenapa bisa kehilangan? Karena ulah manusia yang tidak merawat lingkungan. Apakah pada cerita Taman Bermain yang Hilang kamu dapat menemukan sikap-sikap yang baik dan sikap yang kurang baik? Ya, tentu ada ya. Sikap yang baik di sini terdapat pada watak bijaksana yang dimiliki oleh ayah Kupi si kepiting kecil. Betapa ia sangat baik dalam menceritakan apa yang terjadi dengan lingkungannya kepada si Kupi ya, menceritakannya dengan sangat bijak. Kemudian sikap yang tidak baik, adakah? Iya, tentu ada. Tentu di sini sikap yang tidak baik sayangnya adalah manusia itu sendiri ya teman-teman. Manusia ini merusak sumber daya alam yang akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain serta makhluk hidup lainnya. Manusia membangun bangunan hingga pesisir pantai yang dapat merusak sumber daya alam. Nah, dari cerita Taman Bermain yang Hilang, kamu bisa mengambil satu pelajaran yang penting. Akankah kamu menjadi manusia yang merusak atau menjadi manusia yang bermanfaat? Oke. Setelah itu, ternyata Allah juga sudah memberikan kita informasi, memberikan kita peringatan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105.
yaitu yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, solih-solihah, semoga kita adalah termasuk orang-orang yang dapat bekerja dengan baik, bekerja dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bekerja dengan sebaik-baiknya. Nah, solih-solihah, kemudian tugas hari ini adalah kalian diminta untuk membuat gambar 3 dimensi yang bertemakan tentang kekayaan alam laut. Kemudian kalian upload di link lapor mandiri. Gambarnya bebas yang berkaitan dengan kekayaan alam laut. Boleh tentang nelayan yang sedang menjala ikan, tentang memancing, ataukah tentang lautan ya. Silakan kalian upload ke link lapor mandiri. Namun untuk mendapatkan feedback, kalian juga bisa upload di Padlet yang nantinya akan disediakan oleh ibu guru masing-masing. Baik, cukup sekian dari Ibu Andin. Kurang dan lebihnya Bu Andin mohon maaf. Apabila ada kesalahan, datangnya dari Bu Andin, dan apabila datangnya kebaikan, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih sudah menonton pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk dibaca dan ditonton lagi ya channel ini, supaya materi yang dipelajari tidak mudah dilupa. Syukron, arigatou gozaimasu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.